Breaking news bikin gempar. Publik Indo langsung kaget mendengarnya. Ternyata benar terjadi. Sudah merasa frustrasikah seorang Graham Arnold yang katanya pelatih top? Gara-gara gak bisa menang versus Timnas Indonesia di GBK, tepat pagi ini langsung undur diri dari jabatan pelatih Australia. Daripada malu kalah saing. Wah, Coach Shin Tae-yong harus tanggung jawab nih, banyak pelatih frustasi lawan Timnas Indonesia. Semoga Timnas Indonesia bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Amin. Sempat bikin heboh publik dan mengundang banyak pertanyaan. Sama-sama pemain Timnas Indonesia, tapi justru bersih tegang di lapangan. Temukan penjelasan menarik dari Asnawi Mangkuala mengenai insiden ribut dengan Dimas Derajat di laga seru Persib Bandung versus Sport FC yang mencuri perhatian semua orang. Ini dia penjelasan lengkapnya. Memang top. Langkah super cerdas yang mengejutkan. Siapa sangka ini alasan tersembunyi di balik keputusan Coach Shin Tae-yong menyaksikan laga Persib Bandung versus Sport FC. Bagaimana keputusan cerdas ini akan mengubah arah dan strategi timnas menuju kesuksesan yang belum pernah terbayangkan di pentas internasional. Ini dia detil lengkapnya. Nah kan terbukti, yang kritik pasti pembenci seperti Bung Tower. Padahal kualitas Shin Tae-yong tak terbantahkan. Ini dia pengakuan mengejutkan dari pemain bintang liga di Eropa ini yang sanjung kinerja STY. Bagaimana dia telah mengubah Timnas Indonesia menjadi tim yang sulit dibantai oleh siapapun di kancah internasional. Simak semua detailnya di sini. Yes, mantap gini dong. Ini dia mental top kelas dunia yang bikin semua terpukau. Erick Thohir mengungkapkan ketidakpuasan meski Timnas Indonesia telah naik ke 129 di ranking FIFA karena masih ada mimpi besar yang harus dikejar. Simak apa saja yang akan dilakukan demi mencapai target ambisius tembus peringkat 100 FIFA. Gas terus Pak Erick, hiraukan saja pembenci Timnas maju dan berprestasi. Mantaplah ini. Keputusan sangat cerdas PSSI yang bikin tim rival se-ASEAN langsung ketar-ketir mendengarnya. Erick Thohir tegaskan dengan keyakinan bahwa naturalisasi pemain Timnas Indonesia bukan sekadar program jangka pendek, tapi strategi revolusioner yang akan mengubah masa depan sepak bola tanah air secara drastis. Simak semua detail yang benar-benar bikin bangga fans Timnas Indonesia di sini. Mampus kau pengkritik gak logis dan bodoh. Meskipun isu naturalisasi yang terus memanas dan menjadi sorotan, Erick Thohir dengan berani menutup kuping dan mengatakan bodoh amat dengan semua kritik, yang penting adalah maju bersama Timnas Indonesia menuju puncak kesuksesan yang belum pernah terbayangkan. Mantap Pak Erick, kami yang masih waras selalu doakan yang terbaik untuk Timnas. Yes, Timnas Indonesia diuntungkan. Musibah Timnas Cina belum usai dan memunculkan tanda tanya besar. Setelah konflik internal yang mengguncang, kini pelatih Timnas Cina, Branko Ivankovic, mendadak dipecat oleh Federasi Sepak Bola Cina kah? Temukan apa yang terjadi di balik keputusan mengejutkan ini dan dampaknya untuk masa depan Timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina. Nah kan bingung sendiri akhirnya. Mau olok-olok tapi justru Timnas Indonesia terus meningkat. Media Vietnam akhirnya mau gak mau berikan pujian setelah melihat Timnas Indonesia kian dekati timnasnya di ranking FIFA. Temukan apa yang membuat mereka berubah pikiran dan apa dampaknya bagi rivalitas di kancah sepak bola Asia. Breaking news bikin heboh. Mendadak Timnas Indonesia U20 batal tanding di GBK dan mendadak pindah ke Stadion Madia. Apa sebenarnya alasan dibalik keputusan mengejutkan ini dan bagaimana dampaknya terhadap persiapan tim untuk laga penting mendatang? Simak semua selengkapnya hanya di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia.
sempat bikin heboh publik dan mengundang banyak pertanyaan. Sama-sama pemain timnas Indonesia, tapi justru bersih tegang di lapangan. Temukan penjelasan menarik dari Asnawi Mangkualam mengenai insiden ribut dengan Dimas Derajat di laga seru Persib Bandung versus Port FC yang mencuri perhatian semua orang. Ini dia penjelasan lengkapnya. Pemain Port FC Asnawi Mangkualam menegaskan bahwa hubungannya dengan striker Persib Bandung Dimas Derajat tetap baik meskipun mereka sempat terlibat adu argumen di lapangan. Asnawi menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi secara spontan dan tidak ada dendam di antara mereka. Saya dan Dimas tidak ada masalah. Setelah pertandingan kami berbicara dan bahkan bertukar baju. Setelah kejadian di akhir babak pertama, kami langsung ngobrol. Tidak ada masalah, kata Asnawi dalam konferensi pers setelah laga. Asnawi yang kini berusia 25 tahun juga menegaskan bahwa tidak ada niat untuk melukai atau memicu perkelahian di lapangan. Tidak ada kesengajaan untuk mencederai atau bertengkar di lapangan. Kami juga sama-sama pemain timnas Indonesia, jadi kami profesional saja di lapangan, tidak ada niat untuk mencederai, tambah Asnawi. Untuk diketahui, Persib Bandung kalah 0-1 dari Port FC pada matchday pertama grup F AFC Champions League 2 yang digelar di Stadion Sijalak Harupat pada Kamis malam 19 September 2024. Dalam pertandingan tersebut, Asnawi Mangkualam sempat melakukan tackle terhadap Dimas Derajat. Dimas yang tidak terima dengan pelanggaran tersebut mengejar dan mendorong Asnawi. Keduanya sempat bersih tegang hingga akhirnya dilerai oleh rekan-rekan setim mereka. Wasit pun memberikan kartu kuning kepada Asnawi akibat insiden tersebut. Memang top, langkah super cerdas yang mengejutkan. Siapa sangka ini alasan tersembunyi di balik keputusan Coach Shin Tae-yong menyaksikan laga Persib Bandung versus Port FC. Bagaimana keputusan cerdas ini akan mengubah arah dan strategi timnas menuju kesuksesan yang belum pernah terbayangkan di pentas internasional. Ini dia detil lengkapnya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong hadir di Stadion Sijalak Harupat untuk menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung dan Port FC dalam laga perdana grup F AFC Champions League 2. Kehadirannya ternyata memiliki tujuan khusus, yaitu memantau beberapa pemain yang sering dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung pada Kamis malam kemarin, Shin Tae-yong ingin melihat performa Dimas Derajat dan Edo Febriansyah yang bermain untuk Persib Bandung, serta Asnawi Mangkualam yang membela Port FC, klub dari Thailand. Saya ingin menyaksikan pertandingan Asnawi Mangkualam, Dimas Derajat, dan Edo Febriansyah, kata Shin Tae-yong saat jeda babak pertama. Selain ketiga pemain itu, Shin Tae-yong juga memperhatikan pemain lainnya, khususnya pemain U22 yang diturunkan oleh Persib dalam laga tersebut. Dia menekankan bahwa pemantauan dilakukan secara menyeluruh untuk melihat potensi yang ada. Menurut Shin Tae-yong, Indonesia memiliki banyak pemain berbakat sehingga ia perlu memantau langsung para pemain yang diincarnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Sebelum pertandingan, pelatih asal Korea Selatan ini mengungkapkan harapannya agar Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan mengingat banyaknya dukungan dari supporter yang hadir. Namun tentu masih ada yang perlu diperbaiki tim ini agar mendapatkan hasil yang baik, tambahnya. Nah kan terbukti, yang kritik pasti pembenci seperti Bung Tawar. Padahal kualitas Shin Tae-yong tak terbantahkan. Ini dia pengakuan mengejutkan dari pemain bintang liga di Eropa ini yang sanjung kinerja STY. Bagaimana dia telah mengubah timnas Indonesia menjadi tim yang sulit dibantai oleh siapapun di kancah internasional. Simak semua detailnya di sini. Sandy Walsh memberikan pujian kepada Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. Menurutnya, sejak dilatih oleh Coach Shin, timnas Garuda semakin sulit untuk dikalahkan atau dipermalukan oleh lawan. Saat ini, timnas Indonesia mengalami kemajuan yang terlihat jelas dari dua pertandingan terakhir melawan timnas Arab Saudi dan timnas Australia di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga tersebut, timnas Indonesia mampu menahan imbang dua tim kuat dari Asia dan berhasil mendapatkan 2 poin.
Walsh mengakui bahwa semua ini tidak lepas dari kerja keras yang telah dilakukan oleh Shin selama beberapa tahun terakhir. Shin Tae-yong benar-benar membuat kami bekerja keras dengan gaya taktiknya, dengan begitu banyak analisa video, dan dia sangat tegas serta jujur. Dia tidak pernah berbicara di belakang, dia langsung mengatakan apa yang dia inginkan, kata Walsh di kanal YouTube Millsport. Semua orang memahami instruksinya dengan jelas. Selama kami mengikuti apa yang dia katakan dan menerapkan taktiknya, tidak banyak tim yang bisa mengalahkan kami dengan skor besar seperti 4 atau 5-0 lagi. Lanjut bek berusia 29 tahun tersebut. Jika melihat hasil pertandingan sebelumnya, Timnas Indonesia terakhir kali kalah telak 0-4 dari Timnas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Namun setelah itu performa skuad Garuda membaik dan kekalahan terakhir yang mereka alami adalah saat melawan Timnas Irak dengan skor 0-2. Kami sudah bermain dengan solid dan berkembang dengan baik, tapi kami harus menjaga konsistensi dan tetap bekerja keras karena ini baru 2 pertandingan, ujar Walsh. Jika pemain lain bermain, mereka juga harus melakukan hal yang sama. Saya percaya sistem yang diterapkan Shin Tae-yong sangat bagus untuk saat ini, tambah pemain yang kini bermain di Cafe Mechelen. Walsh juga mengakui bahwa pertahanan Timnas Indonesia saat ini sangat kuat. Namun ia juga mengingatkan bahwa tim perlu memperbaiki lini serang yang masih menjadi tugas besar untuk diselesaikan. Kami juga perlu bekerja keras untuk memperkuat lini serang karena mencetak gol adalah kunci untuk menyelesaikan pertandingan. Jika kita tidak hati-hati dan tidak mencetak gol, mencetak 1 gol saja bisa menjadi penentu kemenangan, tutup Walsh. Yes, mantap gini dong. Ini dia mental top kelas dunia yang bikin semua terpukau. Erick Thohir mengungkapkan ketidakpuasan meski Timnas Indonesia telah naik ke 129 di ranking FIFA karena masih ada mimpi besar yang harus dikejar. Simak apa saja yang akan dilakukan demi mencapai target ambisius tembus peringkat 100 FIFA. Gas terus Pak Erick, hiraukan saja pembenci Timnas maju dan berprestasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan tanggapan terkait kenaikan peringkat Timnas Indonesia di ranking FIFA yang diumumkan pada 19 September 2024. Dalam pembaruan tersebut, Timnas Indonesia naik ke posisi 129 dunia dengan total 1.124 poin. Kenaikan ini terjadi setelah Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 15,44 poin berkat hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir membagikan kebanggaannya melalui akun Instagram, menyebutkan bahwa hasil imbang melawan 2 tim yang sering tampil di Piala Dunia, yaitu Arab Saudi dan Australia, membuktikan keseriusan PSSI dalam memajukan Timnas Indonesia. Indonesia naik ke peringkat 129 ranking FIFA. 2 hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, Arab Saudi dan Australia, membuat peringkat Indonesia naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, tulis Erick Thohir. Meskipun peringkat Timnas Indonesia naik, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI masih belum puas dengan capaian ini. Target jangka panjangnya adalah membawa Indonesia masuk ke dalam 100 besar dunia. Belum cukup karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, jelas Erick. Sebelumnya pada 18 Juli 2024, Timnas Indonesia berada di peringkat 133 dunia. Dengan kenaikan 4 peringkat, Indonesia kini berada di posisi ketiga di kawasan Asia Tenggara. Di atas Indonesia, Vietnam menempati posisi kedua dengan peringkat 116 dunia, sementara Thailand berada di puncak Asia Tenggara dengan peringkat 100 dunia. Peringkat FIFA Timnas Indonesia masih bisa berubah pada Oktober 2024 tergantung hasil pertandingan melawan Cina dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada bulan tersebut. Mantaplah ini. Keputusan sangat cerdas PSSI yang bikin tim rival se-ASEAN langsung ketar-ketir mendengarnya. Erick Thohir tegaskan dengan keyakinan bahwa naturalisasi pemain Timnas Indonesia bukan sekadar program jangka pendek.
tapi strategi revolusioner yang akan mengubah masa depan sepak bola tanah air secara drastis. Simak semua detail yang benar-benar bikin bangga fans timnas Indonesia di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa program naturalisasi pemain bukanlah strategi jangka pendek. Belakangan, isu ini menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan masyarakat. Salah satu anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Nuroji, menyampaikan pendapatnya yang kurang puas dengan kemenangan timnas Indonesia karena adanya pemain naturalisasi. Dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI bersama Menpora dan PSSI pada 17 September 2024, Nuroji menanyakan sampai kapan PSSI akan terus melakukan naturalisasi pemain. Menanggapi hal ini, Erick Thohir menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi dan PSSI terbuka terhadap kritik mengenai proses naturalisasi. Namun, ia menegaskan bahwa naturalisasi pemain bukanlah program jangka pendek sehingga pintu naturalisasi masih akan terus terbuka. Erick Thohir menjelaskan bahwa naturalisasi ini dilakukan untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik demi meraih hasil terbaik bagi timnas Indonesia. Ia juga memastikan bahwa para pemain yang dinaturalisasi memiliki darah keturunan Indonesia. Misalnya Mas Hilgers yang ibunya berasal dari Manado dan Eliano Regenders yang memiliki keturunan dari Jatinegara, Jakarta Timur melalui ibunya dan kakeknya. Erick menekankan pentingnya memanfaatkan talenta terbaik bangsa Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperkuat timnas. Ia menegaskan bahwa naturalisasi ini bukan program jangka pendek karena tujuannya adalah prestasi. Pembangunan tim nasional bukan untuk jangka pendek, tapi untuk jangka menengah dan panjang, jelas Erick. Ia juga mengingatkan bahwa hasil dari program ini sudah terlihat seperti prestasi timnas U19 Indonesia yang berhasil menjadi juara Piala AFF U19 2024. Di tim tersebut ada pemain naturalisasi bernama Jens Raven yang turut andil dalam kemenangan itu. Sementara itu, timnas U17 hanya mampu meraih peringkat ketiga. Meski naturalisasi akan tetap berlanjut, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI juga tidak akan melupakan pembinaan pemain muda lokal. Pembinaan ini menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk memastikan masa depan timnas Indonesia tetap cerah. Mampus kau pengkritik gak logis dan bodoh. Meskipun isu naturalisasi yang terus memanas dan menjadi sorotan, Erick Thohir dengan berani menutup kuping dan mengatakan bodoh amat dengan semua kritik, yang penting adalah maju bersama timnas Indonesia menuju puncak kesuksesan yang belum pernah terbayangkan. Mantap Pak Erick, kami yang masih waras selalu doakan yang terbaik untuk timnas. Erick Thohir merespons isu naturalisasi timnas Indonesia yang kembali ramai dibicarakan di dalam negeri. Baru-baru ini topik ini kembali menjadi perdebatan di kalangan publik figur, terutama dari dunia politik, yakni Peter Gonta dan Rocky Gerung yang sebenarnya tidak memiliki latar belakang sepak bola. Peter Gonta yang merupakan mantan duta besar Indonesia untuk Polandia menyampaikan keresahannya soal naturalisasi melalui unggahan di Instagram. Dia bahkan mengaku malu dengan banyaknya pemain naturalisasi yang saat ini memperkuat timnas Indonesia. Sementara itu, Rocky Gerung menyatakan bahwa prestasi yang diraih timnas dianggap tidak murni karena kontribusi dari pemain lokal semakin sedikit. Komentar-komentar ini akhirnya sampai di telinga Erick Thohir yang kemudian menanggapi isu tersebut dalam konferensi pers pada Kamis kemarin. Dalam acara tersebut, Erick didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas. Ia menegaskan bahwa dirinya menerima perbedaan pendapat mengenai naturalisasi dan hal tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang berlaku di Indonesia. Saya rasa di era demokrasi, perbedaan pendapat itu adalah sebuah hal yang maklum, kata Erick Thohir. Namun demikian, Erick menegaskan bahwa PSSI dan pemerintah Indonesia memiliki visi yang sama, yakni untuk membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan. Baginya, cara naturalisasi juga merupakan langkah yang sah karena sudah diatur oleh statuta FIFA. Tetapi saya dan PSSI, dan saya yakin pemerintah kita harus mempunyai target untuk perbaikan prestasi timnas. Itu yang utama. Erick menambahkan bahwa naturalisasi adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini sesuai dengan aturan FIFA. Cara-caranya pun terhormat. Kenapa?
Aturan FIFA menjelaskan setiap negara bisa menaturalisasi semua pemain, lanjut Erik. Erik juga meminta agar pengkritik melihat contoh dari beberapa negara top dunia yang telah menerapkan kebijakan naturalisasi. Banyak negara seperti Belanda, Prancis, dan Spanyol yang menaturalisasi pemain dari negara lain. Sebagai contoh, Spanyol pernah menaturalisasi Diego Costa dari Brasil pada tahun 2014 dan juga Aymeric Laporte dari Prancis. Di sisi lain, Argentina mengambil Alejandro Garnacho dari timnas Spanyol. Kita bisa lihat tim nasional Belanda sendiri itu banyak keturunan Suriname, pemain tim nasional Prancis juga banyak dari negara koloni mereka, tambah Erik. Amerika sendiri banyak yang keturunan Spanyol, timnas Spanyol juga pernah menaturalisasi Diego Costa dari Brasil. Tim nasional Italia juga pernah menaturalisasi pemain Argentina, pungkas Erik. Dengan demikian, Erik menegaskan bahwa naturalisasi adalah praktik yang sah dan umum dilakukan oleh banyak negara. Dan hal tersebut juga sah-sah saja jika dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki prestasi timnas di panggung internasional. Yes, timnas Indonesia diuntungkan. Musibah timnas Cina belum usai dan memunculkan tanda tanya besar. Setelah konflik internal yang mengguncang, kini pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, mendadak dipecat oleh Federasi Sepak Bola Cina kah? Temukan apa yang terjadi di balik keputusan mengejutkan ini dan dampaknya untuk masa depan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Cina NetEase melaporkan bahwa nasib pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, akan ditentukan setelah pertandingan melawan timnas Indonesia pada matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Selasa, 15 Oktober 2024. Menurut NetEase, Ivankovic akan dipecat jika timnas Cina kalah dalam laga tersebut. Perlu Anda ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic, tulis NetEase Media. Jika timnas Cina gagal mendapatkan poin saat melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, lanjut NetEase. Performa timnas Cina memang jauh dari kata memuaskan dalam dua pertandingan awal di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kalah telak 0-7 dari Jepang, Cina kembali menelan kekalahan 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Hasil buruk ini menyebabkan kondisi internal tim semakin memanas dengan Ivankovic menerima banyak kritik dan berada dalam ancaman pemecatan. Saat ini, Ivankovic memiliki tugas berat untuk meraih hasil positif bagi timnas Cina, terutama saat bertandang ke Australia pada 10 Oktober dan ketika menghadapi timnas Indonesia pada 15 Oktober di Qingdao Youth Football Stadium, Cina. Jika Ivankovic gagal menghindari pemecatan, ini akan menjadi kali kedua dia dipecat dalam 10 bulan terakhir. Sebelumnya dia dipecat oleh Federasi Sepak Bola Oman pada Januari 2024 setelah gagal membawa timnas Oman lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Nah kan bingung sendiri akhirnya. Mau olok-olok tapi justru timnas Indonesia terus meningkat. Media Vietnam akhirnya mau gak mau berikan pujian setelah melihat timnas Indonesia kian dekati timnasnya di ranking FIFA. Temukan apa yang membuat mereka berubah pikiran dan apa dampaknya bagi rivalitas di kancah sepak bola Asia. FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia merilis peringkat terbaru untuk tim nasional pria pada Kamis 19 September 2024. Berdasarkan rilis tersebut, timnas Indonesia kini berada di peringkat 129 dunia dengan total 1.124 poin. Posisi ini merupakan peningkatan dari peringkat sebelumnya yaitu 133 dunia. Kenaikan ini tidak lepas dari hasil positif timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong berhasil menahan imbang dua tim kuat Asia, Arab Saudi, dan Australia dalam laga grup C.
Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin setelah menahan imbang Arab Saudi di Jeddah pada 5 September 2024. Kemudian Timnas menambah lagi 8,57 poin setelah hasil imbang melawan Australia di Jakarta pada 10 September 2024. Secara total, Indonesia memperoleh tambahan 15,45 poin selama jeda internasional bulan ini. Kenaikan peringkat Timnas Indonesia ini mendapat perhatian dari media Vietnam, terutama karena peringkat Indonesia semakin mendekati posisi Timnas Vietnam. Vietnam sendiri mengalami penurunan peringkat akibat 2 kekalahan di FIFA Matchday September 2024. Tim asuhan Kim Sang-sik harus kehilangan 6,64 poin setelah kalah dari Rusia dan dari Thailand. Akibatnya, Vietnam turun dari peringkat 115 ke 116 dunia dengan total 1.161 poin. Kini Indonesia hanya terpaut 13 peringkat dan 37,21 poin dari Vietnam. Media Vietnam seperti Soha mencatat bahwa Indonesia berhasil naik 4 peringkat dari posisi 133 ke 129 dunia dan semakin dekat dengan Vietnam. Media lainnya Bongda melihat bahwa Indonesia berpotensi menembus 100 besar dunia jika Jay Itzes dan kawan-kawan dapat mempertahankan performa baik mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bongda menyoroti peningkatan pesat yang dialami Timnas Indonesia setelah 2 hasil imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, Tan Nien menyoroti bahwa ini merupakan peringkat tertinggi yang diraih Timnas Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Media tersebut menekankan bahwa Indonesia mampu menambah 15,45 poin berkat hasil positif melawan 2 tim kuat di kualifikasi Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia. Tan Nien juga menambahkan bahwa pencapaian ini menunjukkan perkembangan signifikan bagi Timnas Indonesia. Breaking news bikin heboh. Mendadak Timnas Indonesia U20 batal tanding di GBK dan mendadak pindah ke Stadion Madia. Apa sebenarnya alasan dibalik keputusan mengejutkan ini dan bagaimana dampaknya terhadap persiapan tim untuk laga penting mendatang? Simak semua selengkapnya hanya di sini. Pertandingan Timnas Indonesia U20 pada kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang awalnya direncanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno kini dipindahkan ke Stadion Madia. Kepastian ini diumumkan melalui laman resmi PSSI dan Instagram resmi Timnas Indonesia pada Kamis malam waktu Indonesia Barat. Pengumuman tersebut menjelaskan bahwa pemindahan ini terkait surat dari Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno yang menyatakan bahwa lapangan GBK akan menjalani pemeliharaan besar. Proses pemeliharaan ini bertujuan mempersiapkan stadion untuk menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada November 2024. Menyusul surat dari pengelola GBK perihal lanjutan pemeliharaan besar lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Agenda AFC U20 Qualifiers 25-27 September 2024 akan diselenggarakan di Stadion Madia Senayan. Demikian keterangan resmi yang dipublikasikan melalui akun Instagram Timnas Indonesia. Pengelola GBK menyampaikan bahwa pemeliharaan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas rumput lapangan agar sesuai dengan standar dan tampilan yang ideal. Mereka juga meminta dukungan dari PSSI agar proses pemeliharaan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga semua agenda yang seharusnya berlangsung di GBK pada periode tersebut dialihkan ke Stadion Madia Senayan. Perubahan lokasi pertandingan ini juga berdampak pada harga tiket. Semua kategori tiket di Stadion Madia kini dipatok dengan harga Rp150.000. Untuk supporter yang sudah membeli tiket dengan harga Premium West atau East sebesar Rp400.000, tiket tersebut akan dikonversi menjadi 4 tiket. Tiket Garuda West atau East seharga Rp250.000 akan dikonversi menjadi 3 tiket, sementara tiket Garuda South atau North seharga Rp150.000 akan dikonversi menjadi 2 tiket. Timnas Indonesia U20 akan menjadi tuan rumah grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang dijadwalkan mulai 25 September mendatang.
Di grup F, Indonesia akan bertanding melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Madia Senayan dan PSSI membuka penjualan tiket sejak Rabu lalu pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat.